Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat yang tidak mampu kita hitung banyaknya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan. Sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-7 dari bulan Ramadan. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa? Karena para ulama pun mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan para ulama pun mengibaratkan atau memperumpamakan, menganalogikan bulan Ramadan itu di antara bulan-bulan yang lainnya itu kedudukannya sama seperti dengan cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Sama seperti cintanya seorang ayah kepada anaknya, yaitu Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Nah, lalu bagaimana ceritanya? Bagaimana atau seberapa besar cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf? Nah, ceritanya begini sahabat. Nabi Yakub itu sangat mencintai Nabi Yusuf, sangat mencintai Nabi Yusuf, sangat menyayangi Nabi Yusuf. Saking sayangnya, ketika Nabi Yusuf ini disakiti oleh saudara-saudaranya, dipaksa pergi dari rumah, dipaksa pergi jauh-jauh dari orang tuanya, pergi jauh dari Nabi Yakub selaku ayahnya, itu Nabi Yakub sampai buta hanya karena menangisi kepergian anaknya. Nabi Yakub buta hanya karena menangisi, setiap hari itu menangisi Nabi Yusuf, kepergian Nabi Yusuf. Sampai segitunya sahabat, saking cintanya kepada Nabi Yusuf. Nah, Singkat cerita, ketika Nabi Yakub ini merasa kangen sekali sama Nabi Yusuf, rindu sekali sama Nabi Yusuf, pengen bertemu Nabi Yusuf, lalu salah satu saudaranya ini pergi menemui Nabi Yusuf dan bilang sama Nabi Yusuf bahwa ayahnya itu sangat merindukannya, sangat merindukan Nabi Yusuf. Tetapi pada waktu itu Nabi Yusuf tidak diperbolehkan langsung bertemu dengan ayahnya. Tidak diperbolehkan. Ketemu langsung dengan Nabi Yakub itu tidak diperbolehkan. Akhirnya Nabi Yusuf memberikan sebuah pakaiannya kepada saudaranya itu untuk dikasihkan kepada Nabi Yakub. Nah, akhirnya pakaian ini dibawa pulang sama saudaranya, mau dikasihkan kepada Nabi Yakub. Nah, sesampainya di rumah, Nabi Yakub ini berkata, "Saya mencium aroma putraku Yusuf.
Saya mencium Yusuf. Di mana dia? Kata Nabi Yakub begitu. Kemudian pakaian yang tadi dibawa saudaranya itu dikasihkan langsung kepada Nabi Yakub. Wah, setelah itu dipeluk itu pakaiannya Nabi Yusuf, dipeluk, dicium, kemudian diusapkan ke wajah Nabi Yakub, dan atas izin Allah saat itu juga Nabi Yakub kembali bisa melihat, tidak buta lagi, sahabat. Masya Allah. Aduh, sebegitu istimewanya Nabi Yusuf di hadapan orang tuanya. Saking kangennya dipeluk itu bajunya, dicium, kemudian diusapkan ke wajahnya, sampai akhirnya bisa melihat lagi atas izin Allah. Sebegitu istimewanya Nabi Yusuf di hadapan Nabi Yakub, di hadapan orang tuanya. Nah, begitu pula keistimewaan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan ini sangat istimewa, sahabat. Sangat istimewa. Makanya pada kesempatan ini saya juga akan mengajak sahabat-sahabat untuk merenungkan bahwa yang kita jumpai ini, yang kita temui ini bukan bulan yang biasa-biasa saja, sahabat. Bukan bulan yang biasa-biasa saja, ingat. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Kalau bulan Ramadan ini diibaratkan dengan manusia, maka kalian itu sedang bertemu dengan sosok tamu yang sangat mulia, sangat istimewa, dan dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Sang Maha Pencipta. Nah, ingat sahabat, maka siapapun yang bisa memuliakan tamu ini, siapapun yang bisa bersahabat dengan tamu ini, bisa berteman baik dengan tamu ini, maka dia termasuk orang yang istimewa juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Seistimewa itu ya Ramadan, sahabat. Bahkan para ulama, sahabat, mengatakan kedudukan bulan Ramadan itu juga sama seperti matahari di antara bintang-bintang. Ingat, matahari di antara bintang-bintang. Ulama mengatakan seperti itu. Padahal kita tahu bahwa bintang-bintang itu muncul atau ada itu di malam hari. Sedangkan ketika matahari terbit, justru bintang-bintang itu menghilang dan tenggelam. Cahayanya digantikan oleh cahaya matahari. Nah, begitu pula dengan bulan Ramadan, sahabat. Istimewanya bulan Ramadan itu melebihi dari bulan-bulan yang lainnya. Melebihi dari bulan-bulan yang lainnya. Makanya sangat dikatakan rugi bagi seseorang yang mana di bulan suci ini kehilangan kesempatan untuk melakukan ibadah, untuk memperbaiki amal soleh, atau bahkan ibadah amal solehnya itu lebih buruk dari bulan-bulan sebelumnya. Itu sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Kenapa? Karena sebagai contoh, ketika kita melakukan ibadah nih ya sahabat, ketika kita melakukan ibadah di selain bulan Ramadan, dan itu bentuknya apapun, ibadah apapun, di selain bulan Ramadan, kita melakukan ibadah dalam bentuk apapun di selain bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu datang dan kita hanya melakukan satu saja bentuk ibadah di bulan Ramadan, itu pahalanya bisa mengalahkan semua ibadah jenengan di lain bulan Ramadan. Satu ibadah di bulan Ramadan, ya, satu ibadah di bulan Ramadan bisa mengalahkan ibadahnya kalian selama selain bulan Ramadan.
Itu istimewanya Ramadan. Maka sangat rugi kalian ketika ibadah kalian itu di bulan ini lebih buruk dari bulan-bulan sebelumnya. Ini tuh bulan istimewa, sahabat. Ya. Nah, selain itu, bulan Ramadan dikatakan istimewa juga karena pada bulan inilah Al-Quran, kitab suci kita, diturunkan. Pada bulan Ramadan, kitab Al-Quran diturunkan itu bulan Ramadan. Makanya istimewa sekali, Masya Allah. Selain itu, Ramadan juga bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh ampunan, bulan dibebaskannya dari api neraka. Bulan dibebaskannya dari api neraka. Jadi, ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa di setiap malam selama bulan Ramadan, Allah itu mengatakan, atau Allah itu memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, di dalam hadis itu Allah mengatakan bahwa di setiap malam selama bulan Ramadan, Allah itu membebaskan atau memerdekakan hamba-hambanya dari siksa neraka, dari api neraka. Nah, itu di setiap malam. Jadi, setiap malam Allah itu katakan, Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan bebas dari api neraka. Kalau katakan lagi nih, setiap malam di bulan Ramadan, Fulan bin Fulan atau misalkan Fulana binti Fulan dijamin masuk surga. Nah, itu Allah katakan di setiap malam selama bulan Ramadan. Jadi setiap malam selama bulan Ramadan itu Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Nah, maka kita itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita. Sehingga kita berharap kita juga termasuk orang-orang yang disebut namanya oleh Allah, dibebaskan dari api neraka dan dijamin masuk surga. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.